Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang belajar di LPK itu sering dengar ya, Chotwolgeuk ya, atau gaji pertama ya, gaji pertama di Korea gitu ya. Jadi biasanya dipertanyakan gaji pertamanya itu bakalan diapain gitu ya. Dan biasanya kebanyakan bilangnya akan dikirim atau disonggem ke bumonim keso atau ke orang tua gitu ya. Nah, tapi teman-teman pernah penasaran nggak bagaimana sih cara mengirim uang dari Korea ke Indonesia teman-teman? Nah, video kali ini aku pengen bahas itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa ngilangin penasaran teman-teman atau juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin akan berangkat ke Korea gitu ya. Jujur, aku juga baru pertama kali kemarin ngirim ke Indonesia teman-teman. Jadi gimana pengalaman aku kirim uang ke Indonesia? Oke, simak terus videonya dan jangan di skip ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ketika kita masuk ke Korea, kita waktu aku tuh kan di karantina ya teman-teman ya. Nah, kita langsung dikasih rekening Korea, yaitu Uri Bank. Nah, ketika aku dikasih ini, itu belum termasuk ATM-nya teman-teman. Jadi ATM-nya itu dikirim beberapa hari setelah aku sampai di pabrik teman-teman. Jadi ketika aku dikasih ini, dan itu pun ada beberapa rekan-rekan yang bareng aku itu, satu rombongan itu dia malah nggak dikirim ATM-nya. Jadi dia harus ke cabang Uri Bank-nya. Oke, jadi terus apakah begitu kita dapat rekening ini bisa langsung kirim ke Indonesia? Ternyata enggak teman-teman. Jadi ada rekening lain yang harus kita milikin teman-teman. Jadi enggak cuman satu rekening, tapi kita harus punya dua rekening teman-teman. Apa itu? Nah, itu tetap Uri Bank juga teman-teman, tapi namanya itu IC1. Nah, jadi aku punya dua rekening teman-teman. Ini sama rekening Uri Eneng, tapi yang ini IC1. Nah, apa itu rekening IC1? Jadi IC1 ini rekening yang untuk mentransfer uang dari Korea ke Indonesia. Sedangkan rekening yang biasa ini untuk menerima gaji dari sajangnim kita atau dari bos kita. Jadi begitu sajangnim kirim ke transfer ke uang sini, nah si IC1 ini untuk transfer ke Indonesia, rekening Indonesia. Nah, di saat karantina itu aku kan suruh masukin data-data. Nah, di data-data itu kita harus memasukkan buku rekening teman-teman, rekening Indonesia ya. Jadi untuk mentransfer ketika kita sudah kerja di Korea dan dapat gaji, nah uangnya itu akan ditransfer ke rekening yang kita cantumkan di saat pendaftaran atau mengisi formulir yang ada di karantina itu, atau kalau sekarang mungkin di Kabis langsung ya, tempat pelatihan itu ya. Nah, jadi aku kemarin itu daftarin rekening aku juga teman-teman. Jadi ketika aku transfer tetap masuknya ke rekening aku juga, rekening Indonesia aku gitu ya. Nah, setelah masuk ke rekening Indonesia aku, baru aku pakai internet banking buat kirim ke orang tua, istri, atau saudara gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau seumpamanya teman-teman mau daftarkan rekening orang tua silahkan, atau istrinya boleh gitu ya, atau suaminya boleh gitu ya, atau temannya, pamannya, siapa aja gitu ya. Nah, jadi IC1 ini yang untuk mentransfer ke Indonesia teman-teman. Cuman masalahnya daftar IC1 ini kita harus datang ke cabang Uri Enengnya. Jadi ketika kita udah dapat ini, terus kita dapat ATM-nya, terus kita harus tetap ke cabang Uri Eneng untuk pembuatan IC1, buku rekening IC1 ini teman-teman.
jadi tetap aja ke sana. Nah, nanti setelah nyampe di sana nanti akan kita dapatkan buku rekening yang baru, terus sama kartu untuk pinnya teman-teman. Nah, untuk pinnya itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini untuk bagian depannya teman-teman ya. Dan kalau depan hanya tampilan biasa aja gitu ya. Nah, untuk yang tampilan belakang yang ini, nah ini adalah pin-pin rahasia untuk mentransfernya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan transaksi, nanti teman-teman akan disuruh masukkan salah satu pin yang ada di nomor yang ada di belakang kartu tadi. Begitu teman-teman. Jadi ya menurut aku agak ribet sih prosesnya. Jadi kita pakai n-banking juga tapi harus mengeluarkan kartu itu juga. Jadi ketika nanti contoh seumpama diambil suruh masukkan pin yang ke 17 pertama gitu ya, 2 angka pertama. Nah, nanti masukkan yang nomor itu. Nanti yang lainnya nomor yang ke 21 yang keduanya gitu ya. Nah, kan di situ ada 4 angka teman-teman. Nah, jadi angka yang keduanya teman-teman yang dimasukkan. Nah, jadi menurut aku agak ribet sih teman-teman. Cuman ya begitulah proses untuk pengiriman transfer ke Indonesia teman-teman. Apakah caranya cuma itu aja? Enggak teman-teman. Jadi ada cara lain, yaitu dengan melalui aplikasi teman-teman. Nah, ada beberapa aplikasi yang ini kayak apa ya kalau di Indonesia ya, aku kurang tahu sih kalau di Indonesia, tapi kalau di Korea ini ada ini teman-teman, GPay. Nah, ada juga ini GMA atau GMA. Nah, kalau untuk GPay aku belum pernah coba teman-teman, tapi kalau untuk GMA atau GMA, nah kemarin aku terus terang pakai GMA untuk transfer ke Indonesia. Kenapa? Karena di GMA itu lebih simpel teman-teman, dan dia kita bisa melihat kurs yang ada hari ini. Contoh umpama kursnya hari ini 11,5 gitu ya, atau 11,6. Nah, di situ udah tertera sebelum kita transfer itu dia udah menunjukkan kurs hari ini itu berapa gitu ya. Nah, kalau di IC1 ini kita nggak tahu teman-teman. Jadi kita harus melihat di Facebook Uri Enengnya teman-teman. Jadi karena waktu kemarin di karantina itu aku dikasih tahu ada Facebook yang harus kita ikutin sebagai acuan untuk informasi, entah itu masalah bank, entah itu masalah kurs hari ini gitu ya. Nah, kita harus melihat di Facebook teman-teman. Jadi ya menurut aku agak ribet sih ya. Cuman di sini ya kayaknya untuk gelombang aku itu hanya ada Uri Neng yang terdaftar di pekerja migran Indonesia dengan Korea gitu ya. Jadi bosnya otomatis transfer itu ya ke rekening Uri Neng kita. Dan untuk JMS sendiri gimana? Apakah sulit? Menurut aku simpel sih teman-teman. Cuman teman-teman memang harus punya nomor Korea, dan nomornya itu harus didaftarkan memakai ID card teman-teman. ID card yang di Korea ya teman-teman. Makanya aku bilang ID card itu sangat penting di Korea teman-teman. Bagi teman-teman yang resmi ya, pekerja yang legal gitu ya, yang S9 entah itu apa gitu ya, S7, pokoknya yang resmi lah. Jadi daftar nomor handphonenya pakai ID card. Nah, kemarin aku udah coba pertama kali transfer memakai JMA teman-teman. Ya sebenarnya pakai Uri Neng juga aku udah nyoba gitu ya, dan prosesnya emang panjang teman-teman. Jadi kita harus masukin rekening tujuan, oke. Terus masukin PIN. Setelah masukin PIN, kita harus masukin user ID juga. Terus ada PIN rahasia lagi atau PIN yang kita buat sendiri, itu beda lagi. Jadi pengamanannya emang bagus, cuman menurut aku kebanyakan gitu ya. Makanya aku cari yang simple aja. Dan juga aku
kurang apa ya, kurang cepat menurut aku. Jadi kita harus melihat kursnya dulu di lewat Facebook gitu ya, karena di sini aku nggak tahu sih apakah bisa melihat atau enggak gitu ya kurs hari ininya. Cuman kemarin karena aku udah terlanjur buka JME dan menurut aku itu lebih simpel, jadi aku pakainya JME teman-teman untuk transfer ke Indonesia. Ya seperti itulah teman-teman cara transfer dari Korea ke Indonesia teman-teman. Nah kemarin aku udah pernah nyoba 1 kali. Oke teman-teman, semoga itu menjawab penasaran teman-teman atau bisa membantu teman-teman yang akan masuk ke Korea gitu ya, karena sekarang udah kayaknya lancar banget masuk ke Korea gitu ya. Nah begitulah cara transfer ke Indonesia teman-teman. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.